Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi, NPM 191070104 dari kelas Peternakan A. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Makul Bahasa Indonesia semester 2 tahun 2020. Pertama yaitu bagaimana perkembangan bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa resmi kenegaraan saat ini. Nah, jadi dulu itu sudah ada bahasa seperti bahasa Sanskerta di Kalimantan, kemudian bahasa Palawa, kemudian bahasa Jawa kuno, juga bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa perdagangan dan bahasa resmi di kerajaan-kerajaan. Kemudian pada tahun 1901 itu disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. van Ophusen. Kemudian pada tahun 1908 itu berdiri penerbit buku bacaan dengan nama Taman Bacaan Rakyat. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, dalam Sumpah Pemuda itu pada butir ketiga berbunyi yaitu kami putra-putri bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1933 berdiri Angkatan Sastrawan Muda dengan nama Bujangga Baru Sultan Takdir Ali Syahbana. Kemudian pada tahun 1936 itu adanya penyusunan tata bahasa baru bahasa Indonesia. Kemudian ada Kongres Bahasa 1 yang dilaksanakan di Solo pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Nah, itu berisi tentang usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di dalam UUD 1945 pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1947 ada ejaan Swandi, yaitu yang seperti misalnya huruf DJ itu menjadi J, kemudian huruf J menjadi Y, kemudian huruf TJ menjadi C, kemudian CH menjadi KH, huruf OE menjadi O. Nah, kemudian pada tanggal 16 Agustus 1972 Presiden Soeharto itu meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR dan juga diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kemudian, pada tanggal 31 Agustus 1972, Mendikbud menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Kemudian pada tanggal 30 November 2015 ditetapkan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEB. Nah, yang kedua yaitu mengapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia pada program studi peternakan. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi NKRI, sehingga kita tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas negara. Kemudian yang kedua yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya saya menjual ayam hias ke orang yang berada di Sulawesi. Ketika saya dan konsumen saya tuh menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, maka akan terhambat. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini, kita bisa menjadi memperlancar juga. Kemudian juga bahasa Indonesia sebagai alat untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan serta hasil karya bangsa Indonesia seperti misalnya jurnal peternakan, artikel peternakan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa terbelajar tergolong sebagai bahasa ragam resmi karena bahasa terbelajar itu digunakan pada situasi resmi, misalnya kegiatan pembelajaran, kemudian pembuatan modul, kemudian artikel, buku pelajaran, dan sebagainya. Nah, kemudian contohnya yaitu kata tidak terpelajar itu kompleks, nah yang terbelajar itu yaitu kompleks.
Nah, soal nomor 4 yaitu ejaan jadi baku. Syaratnya itu yang pertama yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga yaitu pada penggunaan imbuhan kata ini bersifat eksplisit. Kemudian yang keempat yaitu tidak mengandung pleonasme dan yang kelima yaitu tidak mengandung hiperkoreks. Nah, soal yang nomor 5 yaitu unsur serapan dalam bahasa Indonesia, yaitu unsur yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Contoh unsur serapan dalam bidang peternakan yang pertama yaitu vaksinasi dari vaccinations, kemudian antibiotika dari antibiotics, kemudian barbicel dari barbicel, fenotip dari kata phenotype, dan juga fermentasi dari kata fermentations. Nah, yang keenam yaitu pola kalimat utuh dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat yang memiliki minimal 3 unsur yaitu SPO atau SPOK. Contohnya yaitu Fauzi memanen ayam di kandang 1B. Nah, Fauzi ini sebagai subjek, kemudian memanen sebagai predikat atau kata kerja, ayam itu sebagai objek, dan di kandang 1B merupakan keterangan. Soal nomor 7 yaitu perbedaan antara bahasa lisan baku dan bahasa tulis baku. Bahasa tulis baku itu bukan berarti bahasa yang dimediakan dengan tulisan. Sebaliknya, bahasa lisan baku bukan berarti bahasa yang dituturkan secara lisan. Nah, perbedaan antara keduanya itu bukanlah perbedaan hitam dan putih. Nah, misalnya bahasa berita dari radio merupakan bahasa tulis yang dimediakan secara lisan. Nah, untuk beberapa perbedaannya, contohnya yaitu bahasa lisan itu terikat dengan ruang dan waktu, sedangkan bahasa tulis baku terikat dengan aturan-aturan kepenulisan. Kemudian bahasa lisan baku itu bersifat lebih efisien dan efektif karena tidak membutuhkan media perantara, sedangkan bahasa tulis baku itu menggunakan alat bantu dan juga ada ketentuannya. Kemudian soal nomor 8 yaitu kohesif dan koherensif dalam paragraf. Yang pertama yaitu kohesif atau kesatuan, artinya yaitu informasi-informasi di dalam paragraf itu tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Yang kedua yaitu koherensif atau kepaduan, artinya kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu terjalin secara logis dan gramatikal, serta berhubungan antara satu dan yang lainnya. Nah, untuk mendukung kepaduan bisa menggunakan sinonim atau kata kunci, kemudian juga bisa menggunakan pronomina, kemudian kata transisi, dan juga bisa struktur yang paralel. Nah, soal nomor 9 yaitu contoh kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, contoh kalimat majemuk setara yaitu Fauzi pergi ke kandang ayam dan kakaknya pergi ke pabrik sosis. Contoh lainnya misalnya yaitu daging dapat dijual dalam bentuk daging segar atau berupa daging olahan. Nah, contoh dari kalimat majemuk bertingkat yaitu aku akan menjual ayam kampung jika bobotnya sudah memasuki bobot jual. Nah, yang nomor 10 yaitu contoh penutup surat dinas dalam ragam resmi. Contohnya yaitu kehadiran Bapak Ibu sangat kami harapkan. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ulasan dari buku. Nah, kali ini saya akan membuat ulasan dari novel Laskar Pelangi. Jadi buku ini berjudul Laskar Pelangi, penulisnya yaitu Andrea Hirata, bergenre roman, kemudian penerbitnya yaitu Bentang Pustaka Yogyakarta, tahun terbitnya 2005, kemudian jumlah halamannya yaitu 529 halaman ditambah dengan 34 halaman awal. Covernya yaitu berwarna hitam, merah, oranye, dan putih berbahasa Indonesia. Nah, buku ini ditulis oleh Andrea Hirata, seorang sastrawan yang memiliki segudang prestasi hingga ke kancah internasional. Buku ini merupakan hasil penggambaran perjuangan pelajar di daerah yang kurang maju yang juga dialami oleh banyak pelajar di daerah Indonesia ini. Buku ini menceritakan tentang beberapa pelajar yang sekolah di tempat yang sama, di mana sekolah itu akan digusur ketika tidak mencapai siswa baru sebanyak 9 siswa.
Nah, ketika Pak Harvan, sang kepala sekolah, hendak berpidato penutup, sekolah Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah itu, sehingga sekolah itu tidak jadi ditutup. Nah, dimulailah perjuangan mereka, seperti Lintang yang harus mengayuh sepeda sejauh 80 km dari rumah ke sekolah pulang pergi, kemudian dan masih banyak lagi. Meskipun mereka sekolah di tempat yang kecil, mereka tidak lantas berpasrah diri. Mereka berjuang untuk mengharumkan nama sekolah mereka yang terwujud pada kemenangan manis Karnaval 17 Agustus, kemudian juga kejeniusan Lintang yang mampu mengalahkan Dr. Andes, Zulfikar, dan juga memenangkan Cerdas Cermat. Nah, Laskar Pelangi itu mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa, dan menangis bersama. Kelebihan dari novel ini yaitu mengedepankan pentingnya pendidikan sekolah sekaligus moral agama, sehingga bisa menjadi referensi bagi generasi muda agar terus semangat belajar dan juga bagi generasi yang dengan gelimang kemudahan ekonomi dan teknologi. Juga memberikan gambaran sesosok guru yang benar-benar menjadi pahlawan tanpa tanda jasa demi mencerdaskan anak didiknya dan selalu memberikan yang terbaik. Kelemahan dari novel ini yaitu banyak menggunakan kata-kata ilmiah dan kata asing yang jarang diketahui oleh khayalak umum, sehingga pembaca agak sulit mengerti ketika tidak mengerti artinya itu dan harus membuka glosarium. Kemudian, buku berjudul Laskar Pelangi ini sangat bermanfaat bagi para pendidik, kemudian pemerintah dan juga pelajar. Perjuangan-perjuangan dalam meraih cita-cita tidaklah mudah dan harus bersyukur dengan apa yang dimiliki, tidak mengeluh terus. Dan kita sebagai manusia jangan berhenti untuk terus belajar. Demikianlah jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi